Pemirsa, kembali lagi dalam Bincang Pagi dan saya akan langsung memperkenalkan siapa saja narasumber kita pada pagi hari ini yang akan membahas mengenai mengantisipasi calon tunggal Pilkada serentak. Saya akan langsung memperkenalkan ada Mbak Ida Budiarti selaku Komisioner KPU, kemudian juga ada Mas Arwadito Mafi selaku anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi P3 dan kemudian ada Mas Jayadi Hanan, pengamat politik. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai perbincangan, saya akan hadirkan terlebih dahulu. Ini ada sebuah paket informasi mengenai perbincangan yang akan kami hadirkan pada pagi hari ini. Jelang pelaksanaan pilkada serentak, sejumlah daerah yang akan menggelar pilkada justru sepi peminat dan hanya terlihat satu pasang calon yang siap mendaftar sebagai peserta. Fenomena ini terjadi terutama di daerah yang memiliki petahana kuat. Bukan tidak mungkin pemilihan di daerah terkait akan diundur hingga pilkada serentak berikutnya di tahun 2017. Hadar Gumai, Komisioner KPU menjelaskan jika terdapat kemunculan calon tunggal, pihaknya akan mengantisipasi dengan memperpanjang masa pendaftaran hingga 3 hari, sampai ada calon pasangan lain yang mendaftarkan diri dalam pilkada. Hadar juga menambahkan jika setelah perpanjangan tetap hanya terdapat calon tunggal, KPU terpaksa menunda pilkada di daerah itu hingga periode pilkada serentak gelombang berikutnya di tahun 2017. Pada dasarnya, kami akan buka ruang tambahan untuk pendaftaran selama 3 hari untuk yang di awal ini. Misalnya besok tanggal 26, 27, 28 nggak ada yang datang, nah diperpanjang 3 hari. Datang cuma 1 diperpanjang ya, selama 3 hari. Atau nanti ada 2 cukup, setelah diteliti tinggal 1, kan nggak bisa pemilihan cuma 1, diperpanjang juga. Nah, perpanjangan itu pada dasarnya hanya 1 kali ruangnya diberikan selama 3 hari. Kalau selama 3 hari perpanjangan itu tidak ada yang mendaftar juga, jadi tinggal 1, maka pilkadanya kami tetapkan untuk ditunda. Pengamat politik Ikranusa Bakti menilai sampai saat ini beberapa partai politik masih berupaya agar penyelenggaraan pilkada serentak ditunda, misalnya dengan mengajukan calon tunggal kepala daerah di beberapa daerah. Namun Ikran menilai sikap KPU yang menambahkan opsi perpanjangan waktu pendaftaran hingga tanggal 31 Juli sudah benar. Jika pilkada ditunda, maka akan timbul persepsi publik bahwa partai politik hanya mau bersaing ketika mereka mempunyai kans untuk menang. Tetapi mereka tidak mau bertarung untuk menjadikan calon tidak populer sebagai pemenang pilkada. Dan satu hal juga yang kalau kita perhatikan ya mengenai calon tunggal ini ya, jangan kemudian gara-gara di beberapa tempat cuma ada calon tunggal, lalu kemudian pilkada serentak dibatalkan ataupun ditunda. Kenapa demikian ya? Sebab kalau itu lagi-lagi dilakukan, di sini akan timbul persepsi di kalangan masyarakat ya, bahwa partai-partai politik hanya mau bersaing ketika mereka itu punya kans untuk menang. Tapi mereka tidak mau bertarung sehebat-hebatnya untuk kemudian menjadikan calon yang tadinya underdog menjadi pemenang ya. Pilkada serentak 2015 akan dilaksanakan 9 Desember mendatang di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik akan dibuka pada 26 hingga 28 Juli 2015. Ya, bisa mengantisipasi calon tunggal pilkada jelang pelaksanaan pilkada serentak, itu yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Langsung saja saya akan ke Mbak Ida terlebih dahulu. Mbak Ida, hari ini hingga 2 hari mendatang hingga tanggal 28 pendaftaran sudah dibuka. Ya, lalu kemudian kalau memang hanya ada 1 calon yang mendaftar akan diperpanjang 10 hari atau 3 hari, Mbak? Ya, 3 hari saja. 3 hari. Jadi, kalau memang nanti sampai dengan tanggal 28 tidak tercapai sekurang-kurangnya 2 pasangan calon, hanya ada 1 atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali, maka kami akan menggunakan waktu 3 hari untuk menyampaikan kepada publik dan juga kepada calon-calon peserta pemilu bahwa sampai dengan tanggal 28 tidak tercapai sekurang-kurangnya 2 pasangan calon, menurut undang-undang pemilihan tidak dapat dilanjutkan. Dan kami akan membuka kembali pendaftaran 3 hari, yaitu nanti tepatnya pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Agustus. Kami akan kembali memberikan pelayanan pendaftaran bakal pasangan calon yang berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik. Sosialisasi atau jemput bola dari KPU juga untuk calon tunggal, seandainya ada calon tunggal atau tidak ada calon sama sekali.
Sosialisasinya akan seperti apa? Ya, sosialisasi kami akan menyampaikan kepada publik ya melalui media ya, melalui media web KPU provinsi atau KPU Kabupaten Kota, kemudian bisa melalui konferensi pers untuk mengumumkan kepada publik bahwa ini tidak tercapai sekurang-kurangnya 2 pasangan calon begitu. Pengumuman ini akan dilakukan selama 3 hari. Jadi tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 itulah waktu bagi kami untuk mensosialisasikan kepada publik dan juga kepada calon-calon peserta pemilihan. Kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 kami akan kembali memberikan pelayanan. Kami ingin sampaikan bahwa ketika kami memperpanjang pendaftaran, ini juga berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik, juga bagi calon perseorangan. Tapi calon perseorangan itu berlaku bagi mereka yang sudah mengikuti tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan. Kami tidak akan mungkin membuka kembali untuk yang calon perseorangan dari mekanisme awal, yaitu menyerahkan dukungan, karena menurut undang-undang juga kami juga dibatasi oleh waktu bahwa bulan Desember tepatnya tanggal 9 itu sudah harus dilaksanakan pemungutan suara secara serentak di tahun 2015. Oke, Mas Jayadi sendiri, Mas, saya ingin tahu bagaimana pendapat Mas Jayadi, karena ada yang mengatakan bahwa saat ini sengaja menciptakan skenario untuk menunda pilkada serentak. Salah satunya dengan cara mengajukan calon tunggal, begitu. Apakah memang Mas Jayadi melihat ini ada sebuah skenario untuk menggagalkan, atau saya kira kalau faktor apa, Mas? Kalau partai-partai mengajukan calon tunggal untuk menunda pilkada, itu yang rugi partai sendiri, saya kira. Ya. Ruginya seperti apa? Ya, karena dengan makin panjang proses pilkada, maka makin banyak keluar waktu, makin banyak keluar uang, makin banyak keluar tenaga dan seterusnya ya. Kemudian belum tentu orang yang tadinya bisa elektabilitasnya tinggi bisa menjadi rendah. Jadi itu bisa mengubah peta politik. Bisa saja kelompok yang menginginkan adanya calon yang sangat kuat itu menurun elektabilitasnya, berkeinginan untuk menunda pilkada, bisa saja. Tapi begini, yang berdasarkan data-data yang saya miliki, potensi untuk adanya calon tunggal itu saya kira tidak banyak sebetulnya. Kami di SMRC sudah melakukan sekitar 130 survei sejak Januari lalu. Potensi untuk adanya calon tunggal dalam arti elektabilitasnya sangat kuat seperti yang disampaikan, itu hanya di kisaran 5-10%. Ya. Tetapi itu pun saya duga tidak akan terlalu banyak terjadi calon tunggal, karena orang-orang yang memiliki elektabilitas sangat tinggi, petahana misalnya akan maju lagi, ya secara politik punya cara. Secara politik mereka punya cara agar tidak terjadi calon tunggal. Kita tahulah itu yang dimaksud. Nah, tinggal bagaimana, sebenarnya itu nggak boleh ya, ada calon boneka dan sebagainya, itu tidak boleh dan harus diantisipasi. Nah, jadi salah satu penyebab mengapa mungkin muncul calon tunggal itu adalah adanya calon, terutama incumbent atau petani yang sangat kuat. Tetapi sekarang potensi untuk calon tunggal itu menjadi lebih besar karena sejumlah aturan yang justru mengurangi kompetisi di pilkada. Satu misalnya aturan yang mengharuskan anggota DPRD kalau mau nyalon pilkada harus mundur. Itu mengakibatkan banyak calon-calon dari DPR dan DPRD itu saya kira kebanyakan akan mundur. Apalagi kalau dia melihat potensi untuk menang kurang dari 50%, itu satu. Yang kedua, sejak awal calon independen, persyaratannya kan diperberat. Padahal calon independen itu bisa dipakai untuk mengantisipasi kalau misalnya partai-partai berkolusi untuk hanya mencalonkan satu pasangan saja. Itu faktor yang menyebabkan calon tunggal mungkin muncul. Yang ketiga adalah partai-partai seperti yang sudah kita ketahui selama ini lebih banyak melihat pilkada itu dari sisi kemenangannya. Dan kemenangan itu biasanya lebih banyak dilihat dari sisi potensi elektabilitas. Padahal sebenarnya pilkada itu kan bukan cuma soal menang bagi para, jadi atau mungkin juga kaderisasi dari partai sendiri. Betul, itu yang ingin saya katakan, bahwa partai-partai lebih saat ini kalau saya perhatikan itu lebih banyak melihat pilkada sebagai arena untuk meraih kekuasaan saja, untuk
Karena itu yang dipertimbangkan utama adalah seberapa besar kemungkinan menang. Padahal seharusnya pilkada bukan hanya soal menang atau kalah dalam pertarungan politik, tapi juga soal sosialisasi kepada masyarakat, soal pendidikan politik kepada masyarakat. Karena di pilkada itulah harusnya ada kontestasi, tidak hanya siapa yang bakal menang, tapi juga ide partai mana yang paling baik. Itu seharusnya. Nah, adanya pilkada dengan hanya calon tunggal itu menunjukkan sekali lagi bahwa partai-partai kebanyakan tidak punya ideologi sebetulnya. Tidak punya ideologi. Oke, Mas Jayadi, nanti kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Saya juga ingin bertanya ke Mas Arwani bagaimana dari DPR sendiri sebenarnya melihat hal ini. Yang ditakutkan adalah calon tunggal dalam pilkada serentak ini bisa karena akan dimundurkan ke 2017 seperti itu. Nanti kami akan kembali dengan jawaban dari Mas Arwani, tetapi kita akan jeda dulu pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Pagi.